Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai sistem rangka, lebih ke arah otot dan kelainan pada sistem rangka. Sebelumnya saya sudah menulis tentang sistem rangka yang bagian tulang atau rangkanya. Kita review dulu dari materi sebelumnya, yaitu rangka atau tulang merupakan alat gerak pasif yang terdiri dari tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau osteon, di mana tulang dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangka aksial yang bertugas melindungi tubuh dan rangka apendikular untuk penggerak tubuh. Hubungan antar tulang diantaranya adalah anfiartrosis, digerakkan tetapi terbatas, kemudian sinartrosis, tidak dapat digerakkan, dan diartrosis, dapat digerakkan dengan bebas. Contohnya dari diartrosis adalah sendi putar, sendi peluru, sendi engsel, sendi geser, dan sendi plana. Selain memiliki rangka sebagai alat gerak pasif, manusia juga memiliki otot sebagai alat gerak aktif. Disebut alat gerak aktif karena tanpa otot, mustahil tulang-tulang bisa digerakkan. Oke, tahukah kalian, pada tubuh manusia, otot meliputi 40-50% dari berat tubuh kita. Nah, otot sendiri dibagi menjadi 3, yaitu ada otot lurik atau biasa disebut dengan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Pertama dari bentuknya. Untuk otot rangka atau lurik, kalian bisa lihat di sini pada gambarnya. Pertama adalah dari bentuknya. Bentuknya sendiri dia memanjang dan silindris, di mana terdapat warna gelap dan terang, itu adalah aktin dan miosin. Begitu juga sama dengan otot jantung, di mana warnanya tetap sama, hitam, ada yang gelap dan terang. Nah, ini juga mengandung aktin miosin, sedangkan pada otot polos tidak mengandung aktin miosin sehingga dia bentuknya gelondong dan ujungnya runcing. Bisa terlihat ya, gelondong dan runcing bentuknya seperti ini. Kemudian, selanjutnya adalah pada yang membedakan, ini sama-sama ada aktin miosin, tapi yang membedakan adalah dia bercabang. Untuk otot jantung dia bercabang. Kemudian dari jumlah intinya, kalau di otot lurik ada intinya banyak, kemudian di tepi inti selnya. Kalau otot polos inti selnya satu sel hanya satu dan di tengah. Jika otot jantung itu juga ada satu atau dua, jadi lebih dari satu, tidak begitu banyak, dan inti selnya di tengah. Selanjutnya adalah sistem kerjanya. Kerja menggunakan saraf sadar atau di bawah kesadaran, tergantung buku yang kalian lihat. Ada yang tulisannya disadari, di bawah kesadaran, secara sadar, sama ya artinya. Itu semua adalah otot lurik. Kemudian otot polos, secara tidak sadar, sistem sarafnya tidak sadar. Kemudian di atas kesadaran, nah ini adalah otot polos. Dan sama dengan kerja otot jantung, yaitu tidak disadari ataupun di atas kesadaran. Reaksi terhadap gerakan. Untuk otot lurik dia sangat cepat ya, cepat. Kalau gerak refleks lebih cepat lagi. Nah, ini yang dibawa oleh otot rangka, sedangkan otot polos dan otot jantung dia lambat. Karena dia di atas kesadaran dan tidak disadari, maka kerjanya lambat tapi tidak mudah lelah, sedangkan otot rangka dia mudah lelah. Kemudian letaknya di mana? Letaknya bisa dilihat di sini. Kalau untuk otot lurik, dia sesuai dengan namanya, otot rangka berada di rangka, melekat pada rangka kamu. Sedangkan otot polos berada di organ dalam tubuh. Contohnya di sini adalah sistem pencernaan. Sedangkan otot jantung cuma ada sesuai namanya, yaitu di jantung. Oke, selanjutnya adalah mekanisme kerja otot, di mana pada otot ini ada sistem yang disebut kita kontraksi, yaitu
berkerut, sedangkan relaksasi, di mana ini adalah untuk istirahat. Kontraksi dan relaksasi ini berkebalikan ya. Pada otot bisep dan trisep, bisa kalian lihat, ini contohnya adalah gerak antagonis pada otot bisep dan trisep, di mana jika otot berkontraksi, maka otot tersebut yang tadinya memanjang akan memendek seperti ini. Jadi, kelihatan berkerut. Sedangkan yang relaksasi, dia akan yang memanjang. Yang kontraksi yang memendek. Nah, seperti ini dari mekanisme kerja pada otot. Jadi, gerakannya itu menimbulkan gerakan tubuh diperlukan bukan hanya otot, tapi juga tulang, sendi, dan saraf dalam menggerakkan mekanisme kerja otot. Jadi, diperlukan minimal dua otot. Jadi, nggak bisa satu ya. Jika ini kontraksi, ini relaksasi. Kemudian jika ini terangkat, yang bawah juga akan terangkat, yang di sini. Jadi ada dua otot, kalau yang ini dan ini, maka itu adalah sinergis. Tapi kalau yang atas dengan yang bawah, berarti ini antagonis. Oke, selanjutnya adalah mekanisme kerja otot yang dimana tadi saya sudah sebutkan ada sinergis, yaitu bekerja sama secara searah, dan antagonis, otot yang bekerja berlawanan arah. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah gerak antagonis, kemudian yang ini adalah gerak sinergis. Yang ini ya, kalau yang ini masih antagonis karena otot bisep, otot yang bagian atas kamu, bisa dilihat lengan bagian atasnya sama yang bagian bawah. Di lengan bagian atas ada dua otot, ada otot bisep, bagian yang di atasnya, kemudian ada otot trisep. Nah, gerakannya ini adalah gerakan otot antagonis. Kenapa? Karena bisep kontraksi, trisep relaksasi. Jika bisep relaksasi, maka dia kontraksi. Kontraksi seperti apa? Tadi saya bilang ya. Kalau di sini yang khusus untuk otot bisep, di sini memendek. Kalau memendek berarti dia kontraksi. Kalau dia menekuk berarti bisepnya berkontraksi. Kalau trisep, kalau dia memanjang berarti dia relaksasi. Kemudian sinergis itu antara otot bisep dengan otot tendon yang ada di sini. Jadi, dengan otot yang ada di lengan bawah. Begitu sebaliknya. Trisep juga dengan lengan bawah yang area trisep. Nah, ini yang disebut dengan sinergis. Ketika diangkat, dia kontraksi, maka yang ini juga kontraksi. Jika trisep relaksasi, dia juga ikutan relaksasi. Seperti itu ya. Ini adalah otot sinergis, di mana sinergis adalah dengan lengan atas dan lengan bawah, bukan dengan salah satunya. Nah, kita lanjutkan. Gangguan pada sistem gerak. Di mana gangguan pada sistem gerak ada gangguan mekanik. Kita mulai dari gangguan mekanik. Umumnya disebabkan oleh benturan atau tekanan dari luar tubuh, dari luar tubuh. Akibatnya, tulang menjadi patah atau retak yang disebut dengan fraktura. Di mana fraktura dibagi menjadi 4, yaitu ada fraktura sederhana jika tulang mengalami retak atau patah, namun tidak bergeser dari posisi dan tidak melukai otot sekitar. Fraktura sebagian adalah jika hanya sebagian tulang saja yang mengalami retak seluruhnya. Jadi, lihat seperti ini. Kemudian, retak seluruhnya, tapi tidak keluar ya, keluar area. Tidak keluar seperti ini, berarti ini kita sebut fraktura tertutup. Kemudian yang fraktura kompleks adalah bergeser, otot di sekitar tulang sudah terluka, terkadang tulang bahkan terlihat. Nah, seperti ini. Untuk yang kompleks sama yang berganda biasanya dia masuk ke fraktura terbuka. Kalau berganda tergantung areanya ya, jika tulang terbagi menjadi beberapa bagian. Nah, ini yang berganda. Jadi bisa di dalam, tertutup, atau terbuka. Selanjutnya adalah gangguan fisiologis. Gangguan fisiologis terjadi bila terjadi fungsi hormon
atau tulang kekurangan mineral dan vitamin. Beberapa gangguan fisiologis pada tulang diantaranya adalah rakitis, riketsia. Jadi bisa dibilang rakitis atau riketsia ya, di mana di sini kekurangan vitamin D yang menyebabkan huruf X atau O. Bisa terlihat jika dari posisi tulangnya seperti ini yang normal, ini yang bentuknya O. Jadi posisi tulangnya bergeser, kemudian ini malah merapat, yang X. Jadi kalau yang X seperti ini nanti ketika berjalan, dan yang O seperti ini. Osteoporosis jika kekurangan hormon sehingga penyerapan bahan-bahan pembuat tulang dan osifikasi berjalan lambat. Hal tersebut menyebabkan tulang menjadi kropos. Bisa dilihat ini kepadatan tulangnya. Ini yang normal, kepadatan tulangnya rapat, sedangkan kalau yang osteoporosis itu kepadatan tulangnya menjadi renggang. Jadi seperti ini ya, terlihat. Selanjutnya adalah gangguan pada sistem gerak. Ini pun sudah dipelajari waktu kalian SD. Ada 3 yaitu kifosis, badan terlihat bongkok. Bisa dilihat di sini kifosis. Kemudian lordosis, bagian pinggang membengkok ke depan jadi terlihat seperti lebih tegak, cuma tegaknya itu perutnya agak ke depan ya, kelihatannya. Skoliosis, tulang belakang membengkok ke kanan dan ke kiri, seperti ini. Membengkok ke kanan dan ke kiri nanti. Jadi badannya kurang tegak untuk yang skoliosis. Selanjutnya adalah gangguan pada persendian dan peradangan, di mana yang pertama adalah dislokasi, bergeser akibat ligamen pada sendi robek atau tertarik. Nah, ini yang di tangan, biasanya juga ada di areal sendi peluru, yaitu lengan atas, bagian lengan atasnya. Kemudian terkilir, ligamen tertarik akibat gerakan yang tidak biasa dilakukan. Kemudian ada juga ankylosis, yaitu persendian tidak dapat digerakkan sama sekali. Selanjutnya adalah artritis, di mana peradangan pada sendi. Jadi sendinya meradang, seperti ini. Ini sendi yang normal. Jika ada peradangan pada sendi, bisa lihat di sini. Dan rasanya lumayan sakit. Kemudian artritis dikelompokkan menjadi osteoartritis, di mana di sini adalah penipisan pada kartilago atau persendian seperti ini. Di persendian ya, tapi dia menipis. Kalau ini kan dia masuk ke reumatoid, di mana ada pengkapuran pada persendian sehingga sendi sulit digerakkan. Ada satu lagi yaitu goutartritis, di mana terjadi kegagalan metabolisme asam urat sehingga sendi menjadi bengkak. Nah, ini adalah biasa dibilang kalau sendinya sakit tuh gara-gara asam urat. Nah, ini berarti karena goutartritis ya, karena metabolisme asam uratnya kegagalan. Nah, biasanya terjadi pada ruas jari juga. Reumatritis dan goutartritis terjadi di persendian areal ruas-ruas jari. Hanya berbeda jika reumatritis karena sendinya sulit digerakkan, kalau goutartritis dia terjadi pembengkakan. Jadi sakit, sama-sama sakit, hanya sakitnya berbeda. Kalau yang gout tadi gara-gara asam urat ya. Infeksi sendi. Infeksi sendi ini akibat adanya infeksi yang menyebabkan sendi, misalnya infeksi ini terjadi karena infeksi dari luar, entah bakteri atau virus, yaitu infeksi gonorrhea, sifilis, ataupun layu semu. Gangguan dan kelainan pada otot. Tadi semua itu ada pada rangka atau tulang ya. Sekarang kita masuk ke otot, di mana yang pertama adalah atrofi. Ini otot mengecil, lemah, dan kemampuan kontraksinya menurun disebabkan oleh virus. Bisa dilihat di sini. Yang kedua adalah hipertrofi. Biasanya ini oleh olahragawan. Otot yang berkembang menjadi besar disebabkan otot dilatih terus-menerus. Ya. Biasanya oleh olahragawan ataupun atlet. Hernia abdominal, di mana dinding otot perut sobek. Di mana hernia ini biasa juga disebut dengan turun berok. Untuk laki-laki biasanya posisinya menjadi bagian bawahnya lebih besar,
Sedangkan wanita seperti hamil, tapi itu karena ototnya sobek ya. Dinding otot perut ya, itu biasa disebut dengan miselium. Nah, ini robek dan menyebabkan bagian usus turun ke bawah. Biasa disebut dengan turun berok. Distrofi otot, di mana penyakit yang menyebabkan otot menjadi lemah, kehilangan massa, dan kehilangan fungsinya. Nah, inilah yang menyebabkan efek samping di mana lumpuh pada sebagian orang. Nah, lumpuhnya itu dikarenakan adalah kehilangan massa dan kehilangan fungsinya pada otot. Selanjutnya adalah kaku leher, di mana kaku leher ini radang pada otot leher sehingga leher terasa sakit dan kaku. Disebabkan salah gerak. Bisa salah gerak, salah bantal, tapi jangan salahin bantal ya. Maksudnya saat tidur gerakannya salah. Selanjutnya adalah tetanus, di mana otot terus-menerus berkontraksi sehingga menjadi kejang dan tidak dapat berkontraksi lagi. Disebabkan infeksi oleh bakteri Clostridium tetani. Nah, biasanya diakibatkan karena terkena benda-benda tajam yang karatan. Jadi, mau itu benda tajam atau tidak tajam, ketika kamu terkena kemudian dia karatan, hati-hati, apalagi kalau tidak mengeluarkan darah. Nah, cek ke dokter. Bukan apa-apa, karena tetanus ini lumayan berbahaya ya, karena tadi bisa dilihat otot terus-menerus berkontraksi sehingga menjadi kejang dan tidak dapat berkontraksi lagi. Jadi efeknya adalah hampir ke arah distrosi otot nantinya. Kalau misalnya tidak dapat berkontraksi, karena dia dapat menyebabkan efek yang lebih parah, dimana kalau di sini kejang otot, misalnya di leher, kejang otot menyebabkan sulit bernafas nantinya. Oke. Sekian untuk bagian otot dan gangguan pada otot dan rangka. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di komen, atau bagi siswa bisa langsung kita sharing lewat WA ataupun lewat GCR. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.